tugas 1 tentang perbandingan yang kalian sudah kerjakan minggu lalu. Langsung saja kita bahas nomor 1. Jika diketahui bahwa A banding B adalah 5 banding 6, pada nilai A diketahui A itu 20, maka nilai B itu berapa ya? Caranya seperti apa? Ini menggunakan cara 1. Jadi A banding B itu kan 5 banding 6. Nah, padahal si A ini berapa? A itu 20. 5 menjadi 20 diapakan? Dikali 4. Jadi 5 dikali 4 jadinya 20. Nah, begitupun yang B, 6. Jadi berapa? Sama, dikali 4. 6 kali 4 berapa? 24. Jadi, jika pada nilai A adalah 20, maka nilai B adalah 24. Cara yang kedua, itu menggunakan rumus begini. Misalkan yang B itu adalah X ya. Jadi rumusnya gini, perbandingan yang B dibanding perbandingan yang A dikali nilai yang diketahui, yang diket itu diketahui ya. Nah, jadi begini, perbandingan B, perbandingan A. Kenapa perbandingan? Kenapa perbandingan A yang di bawah, perbandingan B yang di atas? Yang perbandingan A itu menjadi penyebutnya karena nilai yang diketahui itu adalah milik A. Mana? Milik A ya. Begitu. Sehingga perbandingan B tadi X per perbandingannya A berapa? Perbandingannya A, lihat ini. 5. Maaf, ini X-nya itu 6. Berarti 6 banding 5 kali 20 sama dengan coret-coret 4. 20 bagi 4 bagi 5 kan 4, 5 bagi 1. 5 bagi 5 1. Jadi 6 kali 4 24. Lanjut ke nomor 2 anak-anak. Siswa kelas 7A SMP Negeri 1 Sidoarjo terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Perbandingan banyak siswa perempuan dan laki-laki adalah, nah, yuk. Jadi begini, pertanyaannya adalah banyak siswa perempuan dan perbandingan banyak siswa perempuan dan laki-laki. Misalkan banyak siswa perempuannya itu adalah P banding banyak siswa laki-lakinya itu adalah L. Jadi P banding L itu berapa? Perempuannya ada berapa? Ada 20. Banding laki-lakinya ada 12. Nah, apakah sudah cukup 20? Ini bacanya itu banding ya, jangan 20 bagi 12. Konteksnya saat ini adalah perbandingan. Jadi 20 banding 12. Kita perlu menyederhanakan agar menjadi perbandingan yang lebih sederhana, sehingga angka bilangan 20 dan 12 akan kita sederhanakan dengan cara kita mencari FPB dari 20 dan 14. Seperti dulu zaman SD, 20 pohon faktor ya, 20, 12, 20 bagi berapa? Bagi 2, hasilnya 10, bagi 2 lagi 5. Sehingga 20 itu adalah 2 pangkat 2 karena ada 2-nya ada 2, kemudian kali 5. Terus 12 bagi 2, 6 bagi 2, 3. Jadi 12 itu adalah 2 pangkat 2 kali 3. FPB yang bagaimana? FPB-nya itu adalah kita cari angka pokok atau bilangan pokok yang sama dan pangkatnya terkecil. Misal 5 dan 3 sama enggak? Beda.
Jadi kita nggak ngambil. 2 pangkat 2 ini 2 pangkat 2 ambil. Jadi FPB-nya itu adalah 2 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2? 2 kali 2. Berapa? 4. Maksudnya 4 itu untuk apa? Jadi 4 ini adalah bilangan terbesar yang bisa membagi atau yang sama-sama bisa membagi 20 dan 12 sampai habis. Ya. 20 bagi 4, 5. Banding 12 bagi 4, 3. Nah, jadi perbandingannya itu 5 banding 3. Begitu anak-anak. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Banyak kelereng Arman dan Martha adalah 180 butir. Perbandingan banyak kelereng Arman dan banyak kelereng Martha adalah 4 banding 5. Pernyataan berikut yang benar adalah, kemarin kan pernyataan yang disediakan oleh pilihan itu di soal Google Form kita adalah menentukan banyaknya kelereng punya Arman itu berapa, banyaknya kelereng punya Martha itu berapa, ya toh? Nah, mari kita selesaikan. Banyak kelereng Arman dan Martha adalah 180. Artinya kelereng kedua orang ini adalah 180. Sedangkan perbandingan banyak kelereng Arman dan banyak kelereng Martha adalah 4 banding 5. Kita akan lihat menggunakan cara 1. Cara 1 ya. Kayak pas soal awal-awal tadi. Misalkan banyak kelereng Arman itu A banding banyak kelereng Martha itu M. Itu adalah 4 banding 5. Totalnya ada berapa ini? 4 banding 5. 9. Padahal jumlah kelereng mereka itu ada berapa? Jumlahnya. Ini katakanlah ini jumlah ya. Jumlah perbandingannya itu 9. Dari mana 9? 4 tambah 5. 4 dijumlah jadi 9. Nah, padahal jumlah banyak kelereng Arman dan Martha total ada berapa? Ada 180. 9 jadikan 180 diapakan? Dikali 20. Ya enggak? Jadi ke sini juga dikali 20. Kali 20. 5 kali 20 100. Kemudian yang 4 kali 20 80. Nah, jadi punya Arman, kelerengnya Arman itu ada 80, sementara kelerengnya Martha ada 100. Ya. Jadi banyak kelereng Arman 80 butir, banyak kelereng Martha 100 butir. Nah, begitu ya. Kemudian cara yang kedua. Cara 2. Seperti tadi. Jadi perbandingannya kita kan mau mencari nilai masing-masing ya, punya Arman. Tadi Arman banding Martha sama dengan 4 banding 5. Totalnya itu ada berapa? Total itu ada 180 kelereng. Caranya gini, ketika kita mau cari punya Arman, maka perbandingannya Arman itu kan 4 per perbandingan totalnya ada berapa? Ada 9. 4 per 9 dikali nilai yang diketahui berapa? 180. Jadi 180 bagi 9 20, 9 bagi 9 1. 4 kali 20 80. Kemudian yang yang M punya Martha seperti A. Jadi perbandingannya kan 5 per 9 ya, dikali nilai yang diketahui 180. Berapa? 20. 5 kali 20 adalah 100 ya. Kembali kayak tadi, banyak kelereng Arman 80 butir, banyak kelereng Martha 100 butir. Baik, kita lanjut nomor 4. Umur Budi banding umur Alif adalah 9 banding 8. Jika selisih dari umur Budi dan Alif adalah 5 tahun, maka jumlah umur Budi dan Alif sekarang adalah berapa?
Caranya kita lihat. Budi, misal umur Budi adalah B, banding umur Alif adalah A, B banding A itu adalah 9 banding 8. Sementara ini selisihnya itu adalah selisih. Berapa selisihnya? 9 dan 8? 1. Ya, 1. Maka jumlah umur Budi dan Alif sekarang adalah, selisihnya itu adalah 5 tahun. 5 tahun. Selisihnya dari perbandingan itu adalah 1. Tetapi selisih umurnya ternyata 5. 1 dari 1 jadi 5 diapakan? Dikali 5. Sama, 8 dikali 5 jadi 40. 9 kali 5 jadi 45. Jadi umur Budi 40 tahun, umur Alif adalah 40 tahun, ya. Pertanyaannya apa? Jumlah umur Budi dan Alif. Jadi 45 dan 40 jika dijumlahkan jadinya berapa? 95 tahun. Nah, begitu ya. Baik, lanjut kita nomor 5. Uang Rada dan uang Fani mempunyai perbandingan 3 banding 4. Apabila uang Rada 225.000, maka uang Fani adalah berapa? Seperti biasa, ini karena materi kita, soal-soal yang saya berikan itu soal-soal yang masih mengupas perbandingan biasa dulu. Di SD juga sudah pernah sebenarnya ya. Baik, perhatikan baik-baik. Misalkan uang Rada itu R, banyak uang Rada adalah R, banding uangnya Fani itu adalah 3 banding 4. Padahal uang Rada itu 225. Nah, dari 3 ke 225 diapakan? Dikali berapa ya? Coba. Berapa? Ya, saya juga belum tahu. Kita langsung saja hitung. Misalkan kayaknya sih 75.000, coba. 75.000 kali 3 dikali berarti 15 nyimpan 1, 3 kali 7 21 tambah 1 200. Iya betul. Berarti 3 menjadi 225 itu dikali 75.000. Sementara kalau 4 punya Fani berarti juga dikali 75.000. 75.000 kali 4 berapa? 0, 2, 28 tambah 2 berarti 300. Jadi 300.000. Nah, ketika soalnya adalah uang Rada banding uang Fani 3 banding 4, uang Rada 225.000, maka uang Fani setelah kita hitung adalah 300.000. Begitu anak-anak. Baik, lanjut ke nomor 6. Jumlah uang Galuh dan Dewi adalah 300.000. Uang Galuh 175.000, maka perbandingan uang mereka berapa? Totalnya itu kan jumlah uang itu kan milik siapa? Milik Galuh ditambah milik Dewi. Padahal jumlahnya berapa? 300.000. Nah, uangnya siapa? Galuh 175.000. Ditambah berapa uangnya Dewi? Ditambah punya Dewi, ya. Punya Dewi berapa? 300.000 dikurangi 175.000 berapa? 125.000. Nah, tinggal pertanyaannya adalah perbandingan uang mereka. Perbandingan uang mereka, misalkan saya Galuh dan Dewi. Banding Galuh banding punya Dewi, ya. Galuh banding punya Dewi berarti punya Galuh 175.000, uang Dewi 125.000. Sama-sama dibagi berapa? 25.000, ya. Dibagi 25.000. Jadinya berapa? Ini dibagi 25.000 ketemunya 7, dibagi 25.000 ketemunya 5. Jadi perbandingannya adalah 7 banding 5. Pak, boleh 5 banding 7? Boleh, ya. Boleh, keduanya ini boleh.
Karena di sini pertanyaannya adalah perbandingan uang mereka. Jadi boleh Galuh banding Dewi atau Dewi banding Galuh. Yang penting 7 banding 5 atau 5 banding 7. Baik, kita lanjut nomor 7. Umur kakek adalah 3 kali umur ayah. Jika pada suatu saat umur kakek dan ayah, maksudnya ini total atau jumlahnya itu 100 tahun, maka umur ayah adalah berapa? Perhatikan, kita misal umur ayah itu A, dan umur kakek itu adalah K, ya. Sehingga kalimat pertama ini, umur kakek adalah 3 kali umur ayah, berarti umurnya kakek 3 sama dengan 3 kali umurnya ayah. Nyoret. Paham ya? K sama dengan 3A. Maksudnya gini, umurnya kakek sama dengan 3 kali umurnya ayah. Ya. Selanjutnya, jika pada suatu saat umur kakek dan ayah 100 tahun, berarti umurnya kakek ditambah umurnya ayah itu 100 tahun, ya. Nah, sedangkan umurnya kakek itu 3A, berarti masukkan ekuivalen, bacanya ekuivalen, K itu 3A ditambah A sama dengan 100. Semester 1 sudah kita belajar, ini ada A, ini ada A. Kalau A tambah A, 2A. Kalau ini 3A tambah A sama dengan 100. Berarti ini angka 3, di sini angka berapa sebenarnya adalah angka 1. Jadi 3 tambah 1, 4. Ekuivalen 4A sama dengan 100. Kembali lagi, kita nyari A. 4A adalah 100. Maksudnya 4 kali berapa adalah 100. Kan dari mana? Dari 100 dibagi 4, 25. Ya. Berarti nilai A itu 25. Jadi A itu siapa? Umur ayah. Jadi umur ayah 25 tahun. Nah, nomor 8 anak-anak. Jika selama 7 hari bekerja, Randa memperoleh gaji 350.000. Maka selama 9 hari bekerja, Randa mendapatkan gaji sebesar berapa? Coba perhatikan, kita secara verbal dulu. 7 hari gajinya 350.000. Sehari berapa ribu? 50.000, ya enggak? Kan 350.000 dibagi 7. Sehingga 350.000 bagi 7 adalah 50.000. Jadi sehari itu 50.000. Kalau ada 9 hari, ya dikali 9, jadinya 450.000. Nah, coba. Jadi begini. 7 hari itu 350.000, ya. Kalau 9 hari itu berapa? Misalkan nilainya X, ya. X ini dari mana? Dari 350.000 dibagi 7 kali 9 sama dengan bagi 7 1, bagi 7 50.000. 50.000 kali 9 450.000. Jadi si Randa bekerja selama 9 hari. Si Randa itu bekerja selama 9 hari akan mendapatkan gaji sebesar 450.000. Nomor 9 anak-anak. Jika diketahui 2/3 uang Azi adalah 75.000, maka uang Azi mula-mula adalah berapa? Kita misalkan dulu ya. Misal uang Azi mula-mula itu uang awal ya, mula-mula itu kan awal. Uang awal Azi itu adalah A, ya. Ternyata 2/3-nya A itu 75.000. Jadi begini bahasanya. 2/3 kali A itu adalah 75.000.
Ya enggak. Jadi mencari, misal gini, 2 kali berapa sama dengan 6. Misal, sorry, bentar. 2 kali berapa sama dengan 6? Kan kali 3. Dari mana sebenarnya 3? Dari 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, ya. Demikian juga dengan ini, 2/3 kali A sama dengan 75.000. Kita mau nyari A, berarti A sama dengan 75.000 dibagi 2/3. Ya, 75.000 bagi 2/3. Seperti dulu di zaman SD, kalau pembagian seperti ini nanti dikali tapi dibalik ya. 75.000 per 1 kali 3/2. Ya, bagi berapa? 37.500 dikali 3 berapa? 37.500 kali 3. 5 nyimpen 1 27, nyimpen 1 tambah 1 22, nyimpen 2, 3 kali 3 9 kali tambah 2 11. Tambah nolnya 2. Berarti 112500. 112.500. Ini nol ya. Jadi uang mula-mula punya Azi itu adalah 112.500. Ya, kita ke penghujung nomor 10, yaitu di dalam sebuah kotak terdapat 54 bola yang terdiri dari 36 warna pink dan sisanya warna putih. Pertanyaannya itu perbandingan banyak bola putih terhadap banyak bola seluruhnya. Nah, perhatikan dulu soalnya ya. Jadi total bola ada berapa? 54. Yang pink ada berapa? 36. Yang putih ada berapa? Ya ini tinggal dikurangi, 54 kurangi 36 berarti 18. Ya. Kalian harus ini pengurangan bilangan-bilangan yang mungkin nyimpan kurang pinjam itu harus sudah bisa. 54 kurangi 36 adalah 18. Pertanyaannya apa? Perbandingan banyak bola putih terhadap atau dan banyak seluruh bola. Berarti bola putih dibanding total bola ya, itu adalah 18 banding 54. FVB-nya cari. Saya berikan kalian waktu untuk menentukan FVB 18 dan 54. Atau begini, intinya itu FVB adalah bilangan terbesar yang sama-sama habis membagi 18 dan 54. Langsung saja ya. Saya tentukan adalah 18. Kenapa? Karena 18 bagi 18 berapa? 1. Kemudian 54 bagi 18 berapa? 3. Apakah 1 dan 3 masih bisa disederhanakan lagi? Sudah. Jadi apa? Jadi perbandingan banyak bola putih terhadap banyak seluruh bola itu adalah 1/3. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga penjelasan melalui YouTube atau video ini bermanfaat ya. Selamat belajar dan terus semangat.